Barisan dan deret aritmatika. Nah, kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan barisan dan apa itu deret? Jadi barisan bilangan ialah bilangan-bilangan yang tersusun, yang berjejer, yang mulai dari depan sampai belakang. Nah, pemisahannya itu tanda koma. Jadi misalkan 2,4,6 dan seterusnya. Dia itu barisannya berpola. Nah, kalau deret itu sama, barisan bilangan tapi dia itu bisa dijumlahkan. Jadi tanda pemisahnya ialah tanda plus atau jumlah. Nah, cermati video ruangan aula. Nampak kan kursi paling depan sampai paling belakang dia selalu bertambah-tambah-tambah. Maka dia juga mempunyai pola. Nah, jadi barisan aritmatika ialah barisan bilangan yang punya pola tetap, di mana polanya itu berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi semakin banyak ada di kursinya. Nah, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan dengan beda, yang disimbolkan dengan huruf B. Jadi bedanya itu tetap, sama dan tetap, sama aja. Cara mencari bedanya itu ya kalau nggak ditambah, dikurangin. Nah, ada cerita nih. Jadi si Elena itu nabung. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Di hari pertama dia menabung sebesar Rp500 dengan penambahan tiap harinya sebesar Rp500. Jadi dari hari ke hari dia itu selalu ngupgrade nominalnya. Semakin besar, kenaikannya 500. Nah, pada hari ke-6, berapa sih nominal uang Helena yang ditabung? Lihatlah. Nah, hari pertama kan 500. Ke hari kedua ditambah 500 karena kenaikannya Rp500 stabil. Jadi di hari kedua dia menabung sebesar Rp1.000. Nah, sekarang kita lihat lagi di hari ketiga. Nah, karena kenaikannya 500 dari ketiga, jadi 1000 ditambah 500, jadilah 1500. Maka di hari ketiga dia menabung sebesar Rp1.500. Di hari keempat nambah lagi kan? Jadi uangnya di hari ketiga di-upgrade 500 sebesar 2.000 kan? 1.500 tambah 500 yaitu Rp2.000. Hari kelima nambah lagi 500 di-upgrade maka menjadi 2.500 dari 2.000 ditambah 500. Nah, di hari yang terakhir yang keenam, berarti 2.500 tambah 500, hasilnya 3.000. Jadi di hari keenam, Helena menabung sebesar nominalnya Rp3.000. Nah, nampak kan? Dari susunan-susunan nominalnya ini itu membentuk suatu barisan aritmatika. Karena polanya itu bedanya tetap, yaitu penambahannya Rp500 tiap harinya. Jadi kelihatan A-nya 500, B-nya juga 500. Oke anak-anak, berdasarkan cerita tabungan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dia itu pertama kali nabung sebesar 500. Nah, Rp500 itu tadi sebagai uang pertamanya dia. Jadi dia posisinya sebagai U1. Ya, dari sini paham ya. Jadi U1 pertama kali dia menabung, U1-nya adalah 500. Rp500. Nah, setiap kenaikan itu selalu bertambah 500. Maka waktu nabung berikutnya di hari berikutnya uang tabungan dia kan 1000. Berarti 500 biar mendapat 1000 ditambah berapa? Ya tambah 500 karena setiap kenaikannya 500. Maka saya mendapatkan U2. U2-nya bisa saya dapatkan dari mana? Ya U1 tadi saya tambah dengan kenaikannya yang disebut sebagai bedanya. Bedanya kan 500 nih. Oke deh. Jadi 500 saya tambahkan dengan B. Lah, ingat, nama lain dari U1 itu apa? A kan? Nah, A itu sebagai suku pertama. Maka cara saya memperoleh U2, bagaimana cara saya memperoleh U2? Yaitu U1 ditambah dengan beda. Jadi A ditambah dengan B, 500 tambah 500, 1000. Betul kan? Jadi kan U2-nya kan Rp1.000 nih. Nah, Rp1.000 ini didapatkan dari mana? Ya, dari U1 tadi ditambahkan dengan B atau A ditambah dengan B. Lalu ilustrasi di atas, U ketiga, di hari ketiga saya udah mulai nambah lagi nih. Nah, U3 didapatkan dari U2 ditambah lagi dengan bedanya. U2 ditambah dengan beda. Tadi hasilnya 1.500. Oke, di atas sudah ketemu kan U2 itu A tambah B. Kamu masukkan. Ternyata U2 itu A tambah B. Karena U3 adalah suku yang kedua ditambah dengan beda. Oke, suku yang kedua tambah beda. Nah, ini kerjakan karena ada yang sesuku. Maka hasilnya A ditambah B tambah B jadi 2B. Oke, next.
Untuk mencari suku keempat, nah, suku 4 didapatkan dari suku sebelumnya, yaitu U3 ditambahkan dengan bedanya lagi. U3 ditambah beda. Yang menghasilkan hasilnya tadi 2000. 1500 ditambah 500. Maaf, saya salah. Hasilnya 2000. Saya ulangi lagi ya. Hasilnya Rp2.000. Maka bisa dituliskan U4 adalah suku yang pertama tadi. Ini semakin naik ya, berarti U4 suku yang ketiga ditambah bedanya. Suku yang pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi U4 itu suku ketiga ditambah bedanya. Tadi U ketiga kita udah menemukan A plus 2B. Ditambah dengan bedanya, kenaikannya tadi. Maka ini bisa kita sederhanakan, yang bisa dikerjakan kan 2B ditambah B nih, karena dia sejenis, suku yang sejenis. Maka hasilnya A ditambah 3B. 2 tambah 1B, 3B. 2B tambah 1B, 3B. Oke, ketemu. Nah, dari sini kita cermati anak-anak. Mulai dari yang awal sampai yang akhir. Nah, di sini suku yang pertama, dia disimbolkan dengan A. U kedua, A ditambah B. Ada berapa B di sini? 1B kan? Lalu kita lihat U ketiga. Suku yang ketiga ternyata dia bentuknya A tambah 2B. Wow, kamu lihat. Lanjut, suku yang keempat. A plus 3B. Nah, dari sini ada suatu pola, yaitu polanya pada suku yang B. Yang suku 1 nggak ada B-nya, karena dia U1 sinonimnya itu A. Suku yang kedua B-nya muncul, 1 aja. Suku yang ketiga ada 2B. Suku yang keempat ada 3B. Otomatis, suku yang kelima langsung bisa kamu bentuk berdasarkan pola di atas. Maka suku kelima pasti nanti hasilnya A plus 4B. Dia semakin berkurang 1 koefisien B-nya. Maka saya kalau punya pertanyaan, U yang ke-10 berarti A plus 9B. Nah, dari sini didapatkan anak-anak, maka suku ke N dari pola barisan aritmatika adalah... Nah, jadi dari ilustrasi tadi dapat dituliskan cara mencari suku ke N dari barisan aritmatika ialah UN sama dengan A, suku yang pertama ditambah N-1. Karena tadi mesti berkurang 1 toh, jadi N-1 dikali B. Dengan A sebagai suku pertama dan B sebagai beda dan UN ialah suku ke N. Nah, ini kupas masalah. Tiap kali kalian menyelesaikan masalah, selalu temukan suku pertamanya, bedanya, suku ke N atau UN, dan banyaknya suku dalam barisan tersebut. N-nya itu sendiri berapa. Itu suatu key-nya ya, kata kuncinya. Nah, ini ada clue, petunjuk. Jadi kamu analisis soal-soal barisan aritmatika dengan menemukan petunjuk. Pertama, temukan A, B, sama N. A suku pertama, B beda, N-nya itu dia itu banyaknya barisan. Nah, jika A dan B itu nggak nampak, nggak ketemu, maka bisa kalian cari pakai petunjuk. Biasanya pakai SPLDV atau kalian mensubstitusikan ke persamaan. SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel. Ini ada satu masalah nih. Jadi ada barisan aritmatika. Barisannya itu 4, 1, min 2, min 5. Nah, kalian cermati nanti barisan ini. Kan nampak toh? Sebelum mencari U ke-10 atau suku ke-10, carilah dulu. Tadi di clue-nya apa? Harus nemu A-nya berapa, nemu B-nya berapa. Nah, nampak dari situ selisihnya jaraknya A, pasti ketemu toh kelihatan 4. Nah, negatif 3 itu sebagai beda. Ya kan, 4 ke 1, 1 ke min 2 ke min 5 itu diapakan? Oh, ternyata dikurangi 3. Jadi, A-nya ketemu 4, ya kan? Terus bedanya itu negatif 3. Langsung A, B ketemu, masuk ke yang ditanyakan. Maka U10 bisa kita peroleh. U10 berarti apa? A plus, karena N-nya 10, jadi A ditambah 9B. Ya kan? 9 dari mana? 10 kurangi 1. Seperti yang kita analisis tadi. Tinggal dimasukkan nih, kalian substitusikan nilai A-nya dan nilai B-nya ke dalam persamaan rumusnya itu. Lalu kalian hitung dengan teliti ya. 4 ditambah 9 kali min 3. Negatif 27. Nanti hasilnya kalian hitung 4 kurangi 27 berarti negatif. Nah, itu. Paham ya anak-anak? Nah, ini ada masalah lagi.
Nah, diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 pada barisan aritmatika berturut-turut sekian dan sekian. Langsung kamu uraikan U5 berarti A plus 4B sama dengan 18. U9 A plus 8B sama dengan 6. Nah, lalu disubstitusi. Sebelum disubstitusi, kalian eliminasikan dulu. Nanti dimasuk-masukkan nilai B dan A-nya. Eliminasi ya ini. 18 kurangi 6. Nah, kerjakan dengan teliti. Nah, dapatlah B-nya negatif 3. Nah, sebelum mencari suku ketiga, kita kan harus punya A. Nah, A-nya belum dapat gimana nih? Nah, itu tadi substitusi. Nilainya negatif 3, kamu masukkan, pilih salah satu persamaan. Nah, A ditambah 8 B sama dengan 6. Saya masukkan B-nya itu negatif 3. Maka didapatkan seperti ini. Kalian hitung dengan teliti. Nah, jadi A-nya 6 kurangi 24. Udah ruas tuh 24-nya. Jadi A-nya ketemu 30. Nah, beres A ketemu, B ketemu. Tinggal kalian substitusikan, kalian masukkan ke U3-nya itu. Nah, dapat deh U3-nya berarti 24. Nah, ini ada masalah lagi nih. Suku pertamanya 5, langsung kalian uraikan ya, jadi A-nya 5. Lalu suku ke-10 itu 2 kali suku ke-4, berarti kan langsung uraikan. U10 sama dengan 2 kalinya U4 ya, 2U4. U10 kalian jabarkan lagi, U10 berarti A plus 9B. U4 A plus 3B. Nah, di sini kalian kerjakan lagi dengan memasukkan A-nya 5 ya. Di persamaan tersebut, ini kalian kalikan distributif. Terus kalian kelompokkan suku yang sejenis yang B dengan B. Yang A nanti kalian masukkan dulu ya. Nah, 9B dengan negatif 6B pindah ruas. A-nya dimasukkan 5 tadi. 5-nya pindah ruas jadi negatif 5. Oke, dikerjakan secara teliti. B-nya yaitu 10 tadi kurangi 5, 5. 3-nya pindah ruas. 5/3. B-nya ada, A-nya ada, beres. U10 dapat. U10 kamu jabarkan ya, A plus 9B. Tinggal masukkan A-nya sama B-nya. Ketemu seperti itu. Hitung dengan teliti. Oke, masalah selanjutnya. Ini deret. Tadi barisan, sekarang kita deret. Seperti yang saya jelaskan di awal, deret itu yaitu barisan-barisan aritmatika yang dijumlahkan. Nah, itu disebut dengan deret aritmatika. Jadi U1 tambah U2 sampai tambah UN. Dia disimbolkan dengan SN kalau deret itu. Kalau barisan itu UN. Paham ya yang dimaksud dengan deret ya? Oke, next. Sekarang kalian cermati, ini teknik Gauss mencari deret. Nah, dia caranya seperti itu. Nah, ini contoh soalnya pakai teknik Gauss. Jadi ada barisan aritmatika itu 4, 7, 10, 13. Kamu suruh cari suku ke-10 jumlah. Jadi mulai 4 kamu tambahkan ke 7, 10, 13 sampai ke 10. Cari dulu U ke-10-nya itu berapa. Jadi kan U10 toh. Tahu nih A-nya 4. Bedanya 4 ke 7, 7 ke 10 berapa? 3. Wes tinggal dimasukkan. A4, B-nya 3. Hitung teliti, maka didapatkan U10-nya yaitu 31. Lah, maka yang dicari ialah S ke-10. Ya kan? 4 tambah 7 tambah 10 tambah seret sampai yang ke 31. Terus dibalik. Tadi mulai dari kecil ke sampai ke besar, terus besar ke kecil. Kalian jumlahkan S10 tambah S10 ya 2S10. 4 tambah 31, 35. Sampai 31 tambah 4 ya 35, sama aja. Nah, karena itu ada 10 kali, jadi sama aja. Bisa saya tulis 35 kali 10 nanti. Jadi, S10 sama dengan 1/2, 2-nya saya pindah ruas ya, ke ruas kanan, 10 kali 35. Nah, saya kerjakan. 10 bagi 2, 5 kali 35 sama 175. Nah, jadi rumusnya deret aritmatika bisa dituliskan N/2 A ditambah UN atau
Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 dikali B. Dengan A suku pertama, B itu beda, dan N ialah banyaknya barisan. Ini contoh soal yang menerapkan deret aritmatika. Nah, produksi pertamanya 8.000, dia sebagai A. Terus kenaikannya 300, dia sebagai B. Nah, di sini 1 semester, berarti berapa bulan? 6 bulan, karena 1 semester adalah 6 bulan. Yang ditanyakan produksinya sampai 6 bulan, totalnya berarti S6. Pakai rumus N per 2, bla 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 ya. Langsung tinggal dimasukkan, karena semua unsurnya ada, clue-cluenya ada, A-nya ketemu, B-nya ketemu. Kalian tinggal masukkan. Nah, hitung dengan telitian anak. Oke, didapatkan jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester ialah. Oke, sekarang kerjakan latihan. Jadi video ini hanya video review. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika. Oke, silakan mengerjakan. Jangan lupa deadline-nya ya. Kalian kumpulkan. Terima kasih.